Tanggal 30 September tahun 1965, merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia yang dikenal dengan sebutan tragedi G30 SPKI. Kendati hanya berlangsung satu malam, terdapat banyak detail-detail dari peristiwa mencekam kudeta ini. Jejak lampau merangkum dari berbagai sumber, dan menceritakan ulang kronologi dari tragedi penuh tumpah darah ini. Tepat tanggal 1 Oktober dini hari, pasukan Cakrabirawa di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung memulai aksinya dengan melakukan aksi penculikan terhadap 7 jenderal. Pasukan Cakrabirawa bergerak dari lapangan udara menuju Jakarta Selatan. 7 jenderal tersebut adalah Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Letjen Anumerta MT Haryono, serta Maijen Anumerta DI Panjaitan yang langsung dibunuh di rumah masing-masing, sementara Letjen Anumerta Suprapto, Letjen Anumerta S. Parman dan Maijen Anumerta Sutoyo ditangkap hidup-hidup kemudian disiksa dan dibunuh oleh PKI. Satu target PKI yaitu Panglima TNI Jenderal Ahana Sution, lolos dan mampu melarikan diri ketika segerombolan pasukan Cakrabirawa mengepung rumahnya, dengan melompat pagar rumah kedubes Irak yang bersebelahan rumah. Kemudian, jenazah para korban lalu dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan sebuah pesan yang berasal dari Untung Syamsuri, Komandan Cakrabiwa bahwa G30 SPKI telah berhasil mengambil alih di beberapa lokasi strategis Jakarta beserta anggota militer lainnya. Mereka bersikeras bahwa gerakan tersebut sebenarnya didukung oleh CIA yang bertujuan untuk melengsarkan Soekarno dari posisinya. Operasi penumpasan G30 SPKI dimulai sejak tanggal 1 Oktober tahun 1965 sore hari. Gedung RRI Pusat dan kantor Pusat Telekomunikasi dapat direbut kembali tanpa pertumpahan darah oleh Satuan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo, pasukan para Kujang 3, 2, 8 Siliwangi, dan dibantu sejumlah pasukan kavaleri. Setelah diketahui bahwa basis G30 SPKI berada di sekitar Halim Perdana Kusuma, pasukan langsung menuju ke sana. Tanggal 2 Oktober Halim Perdana Kusuma diserang oleh Satuan RPKAD di bawah komando Kolonel Sarwo Edi Wibowo atas perintah Maijen Soeharto. Pada pukul 12 siang, seluruh tempat itu telah berhasil dikuasai oleh TNI AD. Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober tahun 1965, pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Mayor C.I. Santoso berhasil menguasai daerah Lubang Buaya. Setelah usaha pencarian perwira TNI AD dipergiat dan atas petunjuk Kopral 1 Polisi Sukirman yang sempat menjadi tawanan G30 SPKI tetapi berhasil melarikan diri, mereka mendapat keterangan bahwa para perwira TNI AD tersebut dibawa ke Lubang Buaya. Karena daerah tersebut diselidiki secara intensif, akhirnya pada tanggal 3 Oktober tahun 1965 ditemukan tempat para perwira yang diculik dan dibunuh tersebut. Mayat para perwira itu dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang berdiameter 3/4 meter dengan kedalaman kira-kira 12 meter, yang kemudian dikenal dengan nama Sumur Lubang Buaya. Pada tanggal 4 Oktober penggalian Sumur Lubang Buaya dilanjutkan kembali, karena ditunda pada tanggal 3 Oktober pukul 17 waktu Indonesia Barat hingga keesokan hari, yang diteruskan oleh pasukan para amfibi KKOAL dan disaksikan pimpinan sementara TNI AD Maijen Soeharto. Jenazah para perwira setelah dapat diangkat dari sumur tua tersebut terlihat mengalami kerusakan fisik sedemikian rupa. Ini menjadi saksi bisu bagi bangsa Indonesia betapa kejamnya siksaan yang mereka alami para pahlawan revolusi itu sebelum wafat. Pada tanggal 5 Oktober jenazah para perwira TNI AD tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang sebelumnya disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat. Lalu, pada tanggal 6 Oktober dengan surat keputusan pemerintah yang diambil dalam sidang Kabinet Dwikora, para perwira TNI AD tersebut ditetapkan sebagai pahlawan revolusi.